Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bintang Ramadan, yang kedua ada Yulia Putri Wulandari, yang ketiga ada Faisilham Momtaz, yang ketiga ada saya sendiri. Awal perkembangan lift. Lift atau elevator telah ada dalam satu atau lain bentuk sejak penemuan roda yang pasti diikuti oleh gagasan itu menambahkan tali dan ember untuk membuat kerekan sederhana. Selama tahun 1830-an dan 1840-an, hidrolika air mulai banyak digunakan untuk perangkat pengangkat, derek, dan platform pengangkat. Dalam 2 dekade terakhir abad ke-19, lift gantung tali mulai populer. Ini sebagian besar karena pembuatan tali kawat baja dengan kualitas yang konsisten dan penemuan keselamatan otomatis roda gigi yang akan mencegah jatuhnya pengangkat jika tali suspensi harus berhenti. Sejak tahun 1950-an, lift hidrolik telah melakukan pengembalian terbatas secara pasti. Area yang terdefinisi dengan baik, terutama untuk lift kecil, untuk penumpang, penyandang disabilitas, yang perjalanannya hanya naik turun ketinggian kecil hingga sedang. Perkembangan eskalator. Ide tangga bergerak diselidiki menjelang akhir abad ke-19 dengan berbagai cara yang diambil oleh J.C. Reno, George Wheeler, dan Charles C. Burger. Eskalator pertama yang benar-benar layak, berdasarkan desain C. Burger, dipasang di bawah tanah pengadilan Carls di London tahun 1911. Eskalator pertama ini diikuti oleh 20 kali. Selama Perang Dunia, banyak eskalator dipasang untuk menggantikan lift yang lebih tua. Dan sejak saat itu, eskalator dipasang untuk menggantikan lift yang lebih tua. Dan sejak saat itu, eskalator telah didirikan di seluruh dunia sebagai metode transportasi penumpang volume tinggi yang disukai, terutama di metro yang ramai dan sistem kereta api pinggiran kota. Arus penumpang dari eskalator dan lift. Di tingkat jalan atau stasiun, ketika trek berada di tingkat yang lebih rendah, penumpang cenderung tiba dengan kecepatan tetap, kecuali mereka tiba di sana dengan moda transportasi lain. Pada peron, penumpang tiba dalam kelompok besar karena mereka turun dari pemberhentian kereta api. Penumpang hanya dapat naik lift atau eskalator di tingkat yang terbatas. Dalam hal lift, hanya ketika ada di kereta di pemberhentian. Oleh karena itu, tata letak stasiun sangat penting untuk menyediakan pemberhentian di area yang luas dengan kapasitas untuk menampung banyak penumpang yang menunggu untuk lift. Pengaturan ini juga membantu menjaga layanan naik dan turun saat penggantian alat berat diperlukan. Jika memungkinkan, dipasang berpasangan. Sebagian untuk memastikan kesinambungan layanan jika terjadi kerusakan, tetapi juga untuk memungkinkan pemindahan dari satu lift ke lift lain jika terjadi kegagalan di antara pendaratan. Selanjutnya, tingkat aliran yang dapat dicapai untuk lift modern. Arus penumpang saat menggunakan lift tergantung pada ukuran lift, ketinggian naik, kecepatan perjalanan, dan waktu di pendaratan. Sebuah lift pengangkat stasiun modern berukuran sedang yang membawa 32 orang mungkin membutuhkan waktu sekitar 30 detik untuk mengosongkan dan mengisi di pendaratan dan akan bergerak dengan kecepatan sekitar 1,5 meter per menit. Dalam sebuah poros sedalam 35 meter, waktu perjalanan naik turun efektif satu lift adalah sekitar 1,4 menit. Ini berarti berjalan dengan kapasitas sepasang lift
semacam itu dan dapat mengangkut sekitar 2.750 penumpang dalam 1 jam. Oleh karena itu, kapasitas aliran untuk pengaturan pengangkatan ini hanya sekitar rata-rata 46 penumpang per menit. Karena semua lift harus naik dan turun, kapasitas harus sama di setiap arah. Laju aliran di eskalator. Jika setiap anak tangga eskalator dapat diisi oleh 2 penumpang yang berdiri, secara teori dimungkinkan untuk menghasilkan aliran maksimum absolut pada eskalator lebih dari 200 penumpang per menit. Penelitian telah menunjukkan bahwa pada kenyataannya hal ini tidak mungkin dilakukan, bahkan dalam kondisi yang paling ramai sekalipun. Dalam situasi yang paling ramai dan menegangkan, ketika penumpang bergegas keluar dari stasiun, pengujian dan pengamatan skala penuh telah menunjukkan bahwa laju aliran maksimum yang mungkin yang dapat dicapai adalah antara 120 dan 140 penumpang per menit. Ini adalah contoh gambar eskalator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia. Jenis eskalator. Eskalator pada dasarnya terdiri dari 2 rantai kontinu yang lewat sproket di setiap ujungnya dan membawa langkah. Langkah-langkahnya berbentuk segitiga dan membawa roda di setiap sudut. Roda atas melekat ke rantai dan roda trailer bawah berjalan secara independen. Sistem truk yang kompleks memastikan bahwa roda tidak dapat lepas dari trek di titik kritis eskalator. Eskalator yang dapat digunakan di kereta api terbagi dalam 3 tipe dasar, yaitu kompak, semi-kompak, pelayanan publik, tugas berat. Selanjutnya, eskalator tipe kompak. Eskalator tipe kompak ini adalah mesin ringan dan bertingkat rendah seperti yang ditemukan di departemen store dan pusat perbelanjaan. Mesin penggerak berukuran kecil dipasang di dalam pita langkah untuk menghemat ruang. Akses ke semua mesin melalui tangga dan karenanya mesin hanya dapat diservis selama jam non lalu lintas kereta api atau ketika tangga tidak dapat digunakan. Mesin kompak hanya dapat digunakan pada tingkat yang sangat terbatas di perkereta apian. Karena pembatasan ini, mereka dapat berguna, namun aplikasi tingkat jalan ke tingkat tiket dan jembatan layang asalkan ada tangga tetap atau alternatif. Masa pakai tipikal alat berat kompak adalah paling lama 15 sampai hingga 20 tahun. Karena merupakan unit mandiri, penggantian dapat dilakukan dengan sangat cepat. Eskalator ringan ini telah dipasang di kota-kota tertentu di seluruh dunia, terutama untuk akses ke metro. Penulis telah memperhatikan bahwa mereka sering tidak berfungsi. Selanjutnya, eskalator tipe semi ringkas. Eskalator tipe semi ringkas ini adalah mesin tugas yang lebih berat daripada yang kompak. Contoh untuk kereta api ringan atau metro, mereka lebih kuat daripada tipe kompak dan cocok untuk kenaikan vertikal hingga sekitar 15 meter. Masa pakai kas eskalator tipe semi kompak adalah 20 hingga 25 tahun. Seperti pada tipe kompak, penggantian lebih mudah dibandingkan dengan alat berat tugas berat karena seluruh eskalator dipecah menjadi sejumlah kecil unit prakabel dan dilengkapi mandiri dengan minimum perakitan di lokasi. Selanjutnya, eskalator layanan umum tugas berat. Eskalator layanan umum tugas berat ini adalah alat berat tugas berat yang dipasang di bawah tanah London yang mampu melayani secara berkelanjutan dan membawa beban yang padat ke ketinggian dan kedalaman yang cukup besar. Eskalator HDPS ini memiliki rantai anak tangga dan sproket penggerak yang substansial, serta desain roda dan pengaturan pemasangan yang lebih kokoh. Ruang mesin substansial yang diakses secara terpisah diperlukan untuk menampung mesin penggerak. Kenaikan vertikal maksimum
Praktis untuk mesin HDPS ini berada di urutan 30 meter. Masa pakai tipikal untuk mesin tugas berat dapat diperkirakan sekitar 40 tahun, meskipun beberapa mesin asli bertahan lebih dari 60 tahun sebelum penggantian dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang. Slide selanjutnya dong. Ya udah itu. Dimensi tes eskalator HDPS. Dimensi berikut diberikan hanya sebagai panduan perencanaan awal. Dimensi aktual yang dibutuhkan harus diperoleh dari pabrik, yaitu minimal ruang kepala di atas anak tangga 2,4 meter, minimal panjang horizontal langkah sisir ke persimpangan dengan garis miring 2 meter, panjang ruang mesin atas 12 meter, minimal kedalaman ruang mesin 2,5 meter, lebar langkah yang jelas antara langkah 1 meter, rata-rata lebar sepasang rangka batang 1,9 meter, minimal pusat eskalator 2,5 meter, sudut eskalator terhadap horizontal 30 derajat. Selanjutnya, ada jenis lift modern. Dalam istilah teknik, perbedaan terpenting untuk aplikasi perkeretaapian adalah antara traksi dan lift hidraulik. Lift traksi memiliki mobil yang digantung dengan tali kawat dari katrol berlekuk atau beralur di ujung lainnya yang merupakan penyeimbang. Liftnya digerakkan oleh motor dan roda gigi. Reduksi yang menggerakkan lift. Pengoperasian traksi lift lebih cepat daripada lift hidraulik. Memiliki waktu tempuh yang lebih cepat dan dapat mengatasi ketinggian apapun. Ketinggian maksimum yang diketahui penulis dalam aplikasi perkeretaapian adalah 55 meter. Gerakan angkat hidraulik disediakan oleh ram hidraulik yang dipasang di bawah atau di samping poros pengangkat tempat mobil dipasang. Tenaga penggerak disediakan oleh pompa hidrolik dan sistem katup. Lift hidrolik cenderung menjadi yang termurah dan memakan lebih sedikit ruang. Kerugian utama adalah bahwa mereka relatif lambat dalam operasi dan memiliki kenaikan maksimum praktis sekitar 17 meter. Selanjutnya, penerapan jenis lift. Untuk stasiun modern yang lebih sibuk, transportasi vertikal lebih baik menggunakan eskalator daripada lift untuk alasan yang diberikan sebelumnya. Namun di stasiun yang kurang sibuk atau terpencil atau di mana terdapat pembatasan fisik yang cukup besar, lift yang digunakan. Pergerakan vertikal orang dalam volume dan ketinggian apapun di atas 15 meter harus selalu dilakukan dengan lift traksi dengan mobil yang cukup besar sehingga kapasitas dari sekitar 50 orang. Lift untuk penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan mobilitas biasanya jauh lebih kecil dan bersifat hidrolik. Penting bahwa lift ini meskipun lebih kecil memiliki pintu lebar untuk memastikan bahwa kursi roda dan orang-orang dengan bagasi memiliki akses yang mudah. Lift otomatis harus memiliki beberapa alat komunikasi dari mobil ke ruang kontrol atau setidaknya alarm yang dapat dioperasikan oleh penumpang jika terjadi kegagalan lift atau insiden lainnya. Jika memungkinkan, lift harus memiliki jendela atau panel kaca di pintu sehingga bahwa penumpang dapat dilihat di dalam mobil lift. Selanjutnya, adalah risiko keselamatan faktor manusia. Eskalator merupakan peralatan stasioner paling kuat yang ditemukan di sebagian besar stasiun penumpang
dan karenanya merupakan yang paling berpotensi berbahaya. Antar muka atau permukaan utama antara bagian bergerak dan yang tidak bergerak cenderung menyebabkan masalah terbesar, termasuk sebagai berikut. Yang pertama itu celah di sisi anak tangga berdekatan dengan panel pinggir. Yang kedua kesenjangan antara langkah terutama di kurva atas dan bawah. Yang ketiga sisir di pendaratan atas dan bawah. Yang terakhir pegangan tangan. Bahaya utama yang terkait dengan lift adalah pintu terbuka di antara lantai. Penumpang terjebak oleh pintu dan kehilangan kendali kecepatan mobil. Detektor kecepatan berlebih dipasang pada semua lift untuk memperlambat dan menghentikan lift jika ada akselerasi yang tidak semestinya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faiz. Oke, infeksi dan pemeliharaan. Di Inggris, ada persyaratan hukum untuk infeksi lift dan rekomendasi kesehatan dan keselamatan untuk eskalator bahwa semua mesin harus diperiksa setidaknya setiap 6 bulan. Selain itu, HSE merekomendasikan pemeriksaan berkala dan uji fungsi item penting tertentu pada interval 5 tahunan, terutama roda gigi, penggerak, dan semua perlengkapan keselamatan. Sangat penting pada tahap awal desain stasiun untuk mempertimbangkan bagaimana eskalator dapat diperiksa dan dipelihara tanpa keharusan untuk tidak digunakan selama periode puncak. Pompa. Pada rel permukaan, drainase lintasan mengumpulkan air permukaan dan sedapat semungkin menyalurkan ke saluran air terdekat atau ke saluran air hujan milik pemerintah setempat. Dalam kasus yang jarang terjadi, ini tidak mungkin atau jalan rel api itu sendiri dapat terkena banjir atau berada di bawah permukaan air di tanah normal. Pompa di saluran drainase kereta api seringkali jauh dari bangunan kereta api lainnya dan mungkin sangat tidak dapat diakses. Mereka biasanya dinyalakan dan dimatikan oleh beberapa bentuk perangkat pelampung yang dapat dengan memudahkan tersumbat atau dikotori oleh puing-puing, kotoran, dan tumbuh-tumbuhan. Terima kasih. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Apakah ada pertanyaan? Aku mau nanya dong, kemarin ada suaranya. Ya, kedengaran. Apa singkatan dari HDPS?
Saya ingin menjawab pertanyaan Indah. Singkatan HDPS itu Heavy Duty Public Services. Ada pertanyaan selanjutnya? Oke, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi nih. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.